Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang menantikan pengumuman seleksi P3K tahap 1. Kita baru saja mendapatkan informasi terbaru dari BKN soal pengumuman P3K tahap 1. Apakah pengumuman ini akan bakal ditunda? Salah satu informasinya adalah berkaitan dengan penambahan nilai afirmasi bagi pelamar. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Di sini kita akan menyampaikan dua informasi. Yang pertama berkaitan dengan pengisian formasi, kemudian yang kedua berkaitan dengan info terbaru dari BKN soal kelulusan P3K tahap 1. Di sini kita akan baca dulu informasi dari JPNN bahwa BKN menyampaikan perkembangan terkini soal pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. PLT Kepala Humas Biro Humas Hukum dan Kerjasama Muhammad Ridwan menyampaikan tidak ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1. Pengumuman memang tidak harus serentak ya, dimulai dari 24 Desember karena tenggat waktunya nanti sampai 31 Desember. Sudah ada beberapa instansi yang seharusnya bisa diumumkan pada hari tanggal 24 kemarin karena hasilnya sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Jadi tidak ada perubahan jadwal, kata Ridwan kepada JPNN. Ridwan juga sebagai pejabat di Perencanaan Kebutuhan ASN menambahkan, untuk seleksi P3K tahap 1, BKN menerima ratusan surat permohonan dari instansi tentang perubahan hasil seleksi administrasi dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Ini untuk mungkin gelombang kedua ya. Kemudian demikian juga permohonan perubahan afirmasi nilai dari yang valid menjadi tidak valid atau sebaliknya. Perubahan persentase nilai afirmasi dan sebagainya. Nah, ini untuk berkaitan dengan pengolahan nilai. Surat-surat itu tentu harus dicek satu persatu dan itu pasti menghambat proses pengolahan nilai, bahkan dapat mengubah perangkingan terhadap peserta. Walaupun memasuki hari libur, tambahnya BKN tetap bekerja untuk menuntaskan pengolahan hasil nilai tersebut. Beliau menambahkan bahwa progres ini dinamis dari waktu ke waktu. Begitu hasil resmi sudah ditandatangani secara digital, instansi bisa mengumumkan segera mengingat sistem ini sudah terintegrasi dengan SSCSN. Ditunggu saja ya, pastinya pengumuman sudah dimulai karena Pak Kepala sudah menandatangani hasil seleksi secara digital. Nah, ini informasi bahwa memang proses pengumuman yang seharusnya 24 kemarin itu memang akan tetap dilakukan secara bertahap ya. Wabil khusus sebenarnya sudah banyak juga Pemda yang ditandatangani secara digital hasilnya. Namun ada juga beberapa Pemda yang masih merubah ya nilai afirmasi, perhitungan afirmasi dan sebagainya sehingga menyebabkan adanya keterlambatan dalam pengolahan nilai. Kemudian informasi kedua ini berkaitan dengan jawaban Badan Kepegawaian terkait pengisian formasi P3K. Ini adalah berkaitan dengan optimalisasi ya. Menjawab pertanyaan mengenai pengisian formasi ini sudah sering dijawab, tetapi ini dijelaskan lagi bahwa formasi kebutuhan ASN itu cuma sekali ya. Artinya formasi yang sudah diumumkan sejak awal itulah yang menjadi formasi utama. Ini juga yang diperebutkan peserta baik tahap 1 maupun tahap 2. Formasinya sama. Nah, untuk pengisiannya kita mulai dari diktum ke-29 ya dalam KP4RB, di mana kelulusan pelamar itu bukanlah berdasarkan passing grade tetapi berdasarkan nilai terbaik. Ini yang pertama. Kedua, diktum ke-30 bahwa pengisian formasi itu menggunakan prioritas sebagaimana sudah kita ketahui, mulai dari THK 2, non-ASN database, kemudian baru non-ASN yang 2 tahun ya. Namun Bapak Ibu tentu saja nih untuk guru nanti P1 dulu, baru THK 2, kemudian untuk yang nakes bidan pendidik dulu ya, baru THK 2. Jadi pada prinsipnya formasi akan diperebutkan oleh mereka dulu. Permasalahannya pelamar kita adalah 1000 lebih, sedangkan formasi hanya 400, berarti sudah habis. Lalu dijawab di sini, ya belumlah, karena formasi ini kan jelas lokasi formasinya. Bisa jadi formasi A di Dinas X misalnya, jumlah formasi ada 5, pelamar ada 2. Nah berarti kan masih ada 3 sisa formasi yang diperebutkan oleh peserta tahap 2. Namun Bapak Ibu ini kalaupun peserta tahap 2 mendaftar ke sini ya, kalau tidak ini tetap kosong ya. Tapi bisa juga kalaupun ada formasi 2 lalu pelamarnya 10. Berarti di sini ada 8 yang dinyatakan tidak mendapatkan formasi.
Jadi ya peserta tahap 2, kalaupun mereka masih mendaftar ke formasi ini, mereka akan bergabung dengan 8 orang yang tidak dapat formasi. Artinya mereka lah yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ketentuan terkait tindak lanjut terhadap yang tidak dapat mengisi kebutuhan, nah ini adalah usulan menjadi paruh waktu ya. Mekanisme paruh waktu seperti apa? Ini tetap masih menunggu PP diterbitkan. Kemudian disampaikan bahwa untuk rekan-rekan yang TMS tahap 1 sudah diberikan untuk mendaftar di tahap 2, mekanismenya adalah penampungan ya, artinya mereka intinya agar dapat mengikuti seleksi terlebih dahulu, dan nanti jika memang dalam pemilihan itu ada formasi yang memang masih belum dilamar, maka tetap mereka mendapatkan formasi penuh waktu jika memang itu adalah masih kosong. Ya, kita terus menunggu informasi pengumuman seksi P3K tahap 1. Update terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.